Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kemarin, yaitu tentang sejarah matematika. Tapi untuk kali ini saya akan menggabungnya dengan mata kuliah karya tulis ilmiah. Jadi bahasan yang kita bahas adalah saat ini adalah Design Research and History of Mathematics. Jadi bagaimana kita membangun sebuah pembelajaran, desain pembelajaran dengan memanfaatkan sejarah matematika. Jadi karena kita tidak belajar histori murni ya, tidak belajar histori murni, akan tetapi menggunakan history of mathematics sebagai bahan untuk membangun desain dalam pembelajaran. Nah, desain dan pembelajaran ini bisa kita jadikan sebuah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berupa artikel ilmiah, baik yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah maupun proceeding ilmiah atau yang lainnya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Apa itu design based research dan bagaimana membangun pembelajaran atau desain pembelajaran berbasis histori matematik. Pertama, kita mulai dulu dari design research as research methodology atau design research sebagai metodologi dari riset. Karena desain riset ini mungkin bukan hanya metodologi ya dalam riset saja ya, tetapi penting juga kita karena dia menghasilkan suatu desain pembelajaran. Jadi nggak cuman titik tekannya tidak cuman pada risetnya, tetapi pada produknya yaitu desain pembelajaran. Di sini yang bisa kita manfaatkan beberapa karakternya. Yang pertama, integration of design and research. A key characteristic of DBR is that educational ideas for student or teacher learning are formulated in the design but can be adjusted during the empirical testing of these ideas. For example, if a design idea does not quite work as anticipated. Maaf ini. Jadi karakter yang pertama dari kunci karakter dari design based research itu educational ideas for student and teacher learning are formulated in the design. Jadi kita memformulasikan sebuah ide dari pembelajaran, tetapi di sini tidak fix. Maksudnya tidak paten harus seperti itu. Ini dapat disesuaikan bergantung dari kondisi kelas ataupun kondisi siswanya seperti apa. Nah, jadi kita membuat desain yang tidak baku, maksudnya ya baku tetapi tidak harus seperti itu, nggak saklek seperti itu. Dan yang kedua, as a didactical engineering, something has to be made with whatever theories and resources are available. The product of design based research are judged on innovativeness and usefulness. Jadi kata kunci dari design based research atau di design research di sini yang kedua adalah judged on innovativeness and usefulness. Bagaimana kegunaannya, bagaimana keinovatifannya seperti ini dalam kita membentuk desain pembelajarannya itu. Not just on the rigor of the research process that more prominent in evaluating through experiment. Jadi tidak hanya titik berat pada bagaimana ya dalam mengevaluasi eksperimennya, tetapi tidak pada risetnya ya, tetapi bagaimana kebermanfaatannya itu menjadi titik beratnya. Setelah implementasi desain aktivitas pembelajaran, konjektur, karena di desain riset ini membentuk suatu HLT atau hypothetical learning trajectory, konjektur dari setiap analisa proses pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran sebenarnya. Jadi karakternya dari HLT itu dibandingkan sama ALT atau actual learning trajectory. Developing and testing theory simultaneously atau memiliki siklik karakter siklis tidak seperti PTK ya, tetapi siklik di sini terus menerus untuk menyesuaikan. Jadi sikliknya itu mungkin sedikit berbeda karakternya dengan PTK. Insight into how and why something works. Dan yang dilihat dari design based research atau design research itu bagaimana desain itu bekerja. Dilihatnya, bukan bagaimana hasilnya saja. Proses oriented. Jadi ini salah satu mungkin karakter yang menunjukkan bahwa ini memang benar-benar penelitian yang kualitatif. Focus on instructional theory. Fokusnya pada teori pembelajaran. Lalu fase-fase desain research
kalau kita mengenal desain riset biasanya ada 3 fase utama. Yang pertama adalah preparation and the design, atau di sini itu fase pembuatan HLT atau Hypothetical Learning Trajectory. Studi literatur dan pengembangan desain merupakan berupa a set of instructional task and lebih rinci berupa HLT. Jadi di sini adalah waktu atau mungkin fase di mana peneliti itu harus membuat Hypothetical Learning Trajectory. Apa itu HLT? The Hypothetical Learning Trajectory is made up of 3 components. Ada 3 komponen di sini. The learning goal, which define the direction, the learning activities, and the hypothetical learning process. Jadi ada 3 itu. Tujuan dari pembelajarannya apa, terus aktivitas pembelajarannya kayak gimana, dan the hypothetical learning process, seperti apa proses yang kita prediksi. A prediction on how the student's thinking and understanding will evolve in the context of the learning activities. Jadi di sini tentang prediksi atau konjektur dari pemikiran siswa itu seperti apa. Dalam fase ini biasanya produknya berupa, kalau ini kita bicara produk secara langsung ya, bisa berupa LKS atau student text booklet, teacher guide, dan lain sebagainya, tergantung kita mau menyiapkannya seperti apa. Nah, dan selanjutnya yaitu fase kedua. Fase kedua adalah teaching experiment atau percobaan pembelajaran. Di sini ada 2 subfase. Yang pertama terdiri dari pilot experiment dan yang kedua adalah teaching experiment, di mana pada saat pilot experiment itu melibatkan tidak sebanyak teaching experiment, karena pilot experiment di sini kita mentesting HLT awalnya kita untuk kita adjusting lagi atau kita sesuaikan bagaimana dengan kondisi kelasnya itu sesuai atau tidak, keterbacaannya seperti apa, dan lain sebagainya, sebelum dites lagi ke teaching experiment. Nah, data-data apa saja yang biasanya dikumpulkan? Data collection typically includes student work, biasanya ini pekerjaan siswa, test before and after instruction atau biasanya pre-test dan post-test, field notes, catatan saat terjadi pembelajaran ya, saat berlangsung uji coba, audio recording, mungkin saat diwawancarai siswanya, of whole class discussion, and video recording of every lessons, and of the final interviews with student and teachers. Jadi ada interview, datanya banyak, nanti kita olah data dari data-data tersebut, bagaimana proses dari actual learning trajectory, apakah sama dengan hypothetical learning trajectory yang sudah dibuat. Nah, pada yang terakhir, fase terakhir yaitu retrospektif analisis, tuh susahnya, maaf. Di retrospektif analisis ini sebenarnya dia bukan fase sebenarnya, tetapi retrospektif analisis itu masuk di setiap fasenya. Ada yang bilang bahwa sebelumnya sepertinya retrospektif analisis itu tidak usah dimasukkan di di fase yang terpisah, tetapi karena memang dia include setelah pilot retrospektif, setelah teaching experiment retrospektif, seperti itu. Data analysis reflection on the finding and the formulation of the feed forward for the next research cycle. Compare data on students actual learning during the different tasks with the SLT, combine quantitative data analysis metric and kualitatif. Jadi analisisnya ini bisa kita kombinasi antara analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Nanti seperti apa analisis kuantitatif yang kita bisa gunakan untuk membantu proses analisis secara kualitatifnya, nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh dari contoh dari analisis secara kuantitatif. Misalkan di sini ya, hypothetical learning trajectory. Mungkin kita bisa task number berapa banyak tugas yang kita bagi-bagi, formulation of the task, conjecture of how student will respond. Jadi ada konjektur pemikiran siswa di situ. Terus actual learning trajectory, nanti pada saat prakteknya, saat teaching eksperimennya tadi, transkripnya kita tulis. Jadi bagaimana proses pembelajarannya itu, clarification, kita bandingkan dari apa yang sudah kita rencanakan di konjektur tadi, apakah sama dengan actualnya. Matching between SLT and ALT ya. SLT itu
hypothetical learning trajectory, ALT itu actual learning trajectory, quantitative impression of how well the conjecture and actual learning matches. Sebagai contoh di sini saya bisa mencontohkan ada tanda plus, 0 sama minus ya di sini ya. Di analisis metriknya misalkan C11 itu berupa tugas penugasan. Karena dalam menyusun HLT itu dibagi menjadi beberapa penugasan. Misalkan pada penugasan C11, C13, C21, C22, C31, C32, C41. Tanda plus itu menunjukkan bahwa di atas 2/3 siswa itu sesuai dengan HLT. Tanda plus minus itu berarti antara 1/3 sampai 2/3. Kalau tanda minus itu berarti kurang dari 1/3 siswa. Nah, ini bisa kita cek nanti untuk melihat kesesuaian antara penugasannya. Jadi kalau misalkan kurang dari 2/3, apa yang perlu kita perbaiki dari HLT atau penugasan yang sudah kita buat. Nah, secara grafik bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi pertama itu preliminary design tadi saat pembuatan HLT, hasilnya adalah HLT. Lalu bisa kita lakukan pilot eksperimen. Pilot eksperimen itu setelah HLT ya. Jadi HLT awalnya itu kita pilotkan. Terus habis itu untuk mendukung pilot eksperimen tersebut kita bisa melakukan FGD atau focus group discussion dengan para ahli. Sehingga kita nanti bisa dapat masukan dari HLT yang kita buat tadi. Yang pertama dari pilot itu secara real, masukan dari siswa ya. Nah, terus habis itu FGD itu dari ahli ya. Jadi nanti kita bisa combine apa revisi yang diperlukan dari desain yang kita buat. Setelah itu kita jadi HLT yang fase kedua, yaitu HLT yang sudah direvisi. Nah, setelah itu dalam proses menjadikan HLT itu kan kita harus melalui proses retrospective analysis, yaitu kita bandingkan antara HLT dengan actual learning trajectory di teaching eksperimen nanti. Ada retrospective analysis yang pertama itu tadi dari pilot eksperimen tadi ya, sama itu tadi jadi HLT. Terus kita lakukan teaching eksperimen di kelas besar ya. Di sini kita lakukan teaching kita lakukan di sini. Nah, kita lakukan teaching eksperimen di sini. Di teaching eksperimen. Nah, di teaching eksperimen setelah retrospective analysis tadi direvisi HLT-nya itu. Nah, direvisi lalu diuji cobakan ke teaching eksperimen. Setelah diuji cobakan ke teaching eksperimen, hasil data yang didapat dari teaching eksperimen dievaluasi kembali melalui analisis retrospektif atau retrospective analysis, maka jadi LIT atau local instruction theory. Nah, setelah local instruction theory ini kita bisa kembalikan lagi ke preliminary design lagi. Nah, untuk misalkan peneliti lain atau di tempat lain pengen menguji cobakan desain kita, maka bisa melalui proses seperti ini lagi. Atau mungkin langsung dicoba saja dengan melalui adjusting lagi. Jadi prosesnya ini berputar. Dari preliminary design itu nanti bisa dari local instruction theory itu bisa jadi lagi seperti apa lagi, di adjusting terus, disesuaikan sama itu. Mungkin ada teori baru yang mau ditambahkan seperti itu. Nah, contoh ini saya ambil contoh perencanaan desain research ya. Pertama ada pendahuluan, pemilihan topik yang jelas. Misalkan di sini saya kasih contoh di kasus teorema Pythagoras, mengidentifikasi permasalahan umum atau gagasan. Apa gagasan saya yaitu algebraic oriented atau berorientasi kepada masalahnya ya, algebraic oriented, karena kebanyakan saat pembelajaran Pythagoras itu anak-anak itu atau guru-gurunya sering berorientasi kepada permasalahan, berorientasi kepada metode aljabar, bukan kepada geometri. Padahal Pythagoras itu masalah geometri, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar secara geometri. Terus yang ketiga, identifikasi kesenjangan pengetahuan siswa dan relevansi. Bagaimana pengetahuan geometric reasoning siswa dapat disupport dengan pendekatan pembelajaran berbasis sejarah matematika.
Terus selanjutnya itu di fase pendahuluan ya ini, menentukan tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep Pitagoras dan pembuktiannya secara geometris. Jadi ini tujuan dari masalah yang kita dapat tadi, tujuan kita yaitu memahami konsep Pitagoras dan pembuktiannya secara geometris. Tujuan penelitiannya di sini yaitu memberikan kontribusi secara empiris dan teoritis teori instruksi pembelajaran dasar untuk Pitagoras pada sekolah menengah. Nah, literatur reviewnya kita harus, karena design based research atau berbasis riset ya, maka kita tidak boleh ngarang. Maka orienting frameworknya saya menggunakan geometric and visual reasoning, resolution of right triangles problem, solving using diagram. Jadi dengan menggunakan gambar, diagram. Framework for action, framework for actionnya saya menggunakan metodologi yang disampaikan oleh Li Hui, yaitu matematikawan dari Cina, ancient China pada sekitar abad 300. Ke tahun ke-300 abad ketiga. Pitagoras yaitu pada referensi pada Book of Nine Chapter atau Jizang Xuanzu. Terus domain specific learning theories atau domainnya pembelajaran dengan pendekatan masalah atau mungkin bisa dengan PMRI, terserah. Kita boleh tambahkan, boleh enggak. Research question. Nah, di sini akan muncul pertanyaan penelitiannya. Bagaimana aktivitas pembelajaran berbasis history of math dapat mendukung pemahaman siswa dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan segitiga siku-siku. Nah, setelah itu masuk ke yang lain di sini. Nah, research instrument and techniques. Research and instrument that connect different theories and concrete experience from the testable hypothesis. Nah, identifikasi awal, kemampuan awal siswa itu dengan apa? Instrumennya kita butuhkan, berarti interview awal dan pretest. Professional development of teachers, pertemuan persiapan dengan guru. Skema interview dan perencanaan, berarti wawancara, penyusunan skema. Terus refleksi dengan guru, sesi tanya jawab dengan guru yang kita butuhkan. Hasil belajarannya berarti pakai post test, seperti itu. Terus desainnya, alur penyusunan desain pembelajarannya pakai history dan didactical phenomenology. Data collection, collection datanya itu pakai apa? Student work, pretest and post test, field note, audio video recording, final interview, seperti itu. Terus data analisisnya dilakukan dengan membandingkan HLT dengan telah dibuat dengan data informasi dari implementasi HLT yang telah dibuat, data analisisnya, yaitu series membandingkan hypothetical learning trajectory dengan actual learning trajectory. Jadi kita bandingkan nanti hypothetical sama actualnya seperti apa. Results, wawasan tentang rangkaian dalam pembelajaran dan kebermanaannya dalam mendukung pemahaman siswa. Series of HLT as progressive geometric reasoning about right triangle. Terus discussion, theoretical and practical lead, hasil teori, teoritis dan praktis. Contoh konkret historical dan didactical fenomenologi pada masalah teorem Pitagoras. Peran masalah problem solving dari history of mathematics dalam pembelajaran Pitagoras. Geometrical reasoning dari siswa dengan menggunakan pendekatan Pitagoras di ancient China. Rangkaian urutan pembelajaran. Nah, ini yang diskusi-diskusi yang bisa kita angkat dari hasil penelitian kita. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke historinya. History of Mathematics for Teaching Mathematics ya. Beberapa teori pendukung ini mungkin sudah pernah diajarkan di mata kuliah History of Mathematics ya. Misalnya yang pertama saya ambil dari teori secara umum ya. Cheng-Fish, Classification Direction Why. Jadi kalau Cheng-Fish itu terkenal sama teori how and why. Mengapa menggunakan sejarah dan bagaimana menggunakan sejarah matematika dalam pembelajaran. Di sini dia membaginya menjadi 3 yang tentang how-nya, yaitu pertama Illumination Approach, The Model Approach, dan History Based Approach. Terus Schumann Keung ya. There are 4 categories yang dikenal ABCD itu. Anecdote, Breadth Line, Content, Development, and Development of Mathematical Idea. Mungkin dari yang disampaikan oleh Cheng-Fish itu mirip dengan Shu pada kategori D, Development of Mathematical Ideas. Jadi design based research yang kita bangun di situ mungkin harusnya masuk di D, Development of Mathematical Ideas. Researchers have also suggestion integrating home in classroom. Banyak ya di contoh-contoh peneliti yang menyarankan penggunaan sejarah matematika dalam pembelajaran. Topik namely the role of history of mathematics in mathematics education,
become one of topic study group TGS. Nah, jadi di ICME atau International Congress of Mathematics Education itu menempatkan salah satu TGS-nya, topik study group-nya itu yaitu tentang History of Mathematics in Mathematics Education. Jadi History of Mathematics ini merupakan satu topik yang penting di pendidikan matematika. The study of relation between history and mathematics and pedagogy were addressed by some researcher Indonesia. Silahkan cari sendiri nanti. Beberapa peneliti di Indonesia juga meneliti tentang kegunaan sejarah matematika dalam pembelajaran. Lanjut teori pendukung. Nah, misalkan ini teori pendukung. Ini kita masuk ke Pitagorasnya ya. Jiuzhang Suansu atau Nine Chapter itu bisa kita masukkan ke Pitagoras. Terus Sweats itu shadow reckoning itu merupakan beginning of trigonometry. Tapi nanti kita cari turunan dari referensi sejarahnya. Nah, sekarang connecting history of mathematics with design research. Kita mengkoneksi antara sejarah matematika dengan desain research seperti apa. Nah, ini mungkin desain yang sudah pernah saya buat. Yaitu pertama, kalau kita melihat proses introduction history of mathematics yang disampaikan oleh Ferenc-Hardy itu pertama, knowing the source, singling out the topic suitable for the class, analyzing the need, planning the classroom activity, realizing the project, and evaluating the activity. Ini kita bisa ternyata matching dengan apa urutan yang didesain riset pakai, yaitu yang pertama preliminary design, yang kedua teaching experiment, itu sama dengan evaluating. Terus habis itu bisa kita hasilkan LIT-nya. Jadi preliminary design itu menghasilkan HLT, lalu proses knowing the source, singling out the topic, analyzing, planning, realizing itu kan menghasilkan HLT juga sama. Bisa kita matchingkan seperti ini. Terus hypothesis testing, retrospective analysis, hypothesis revision. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini hubungan antara history of mathematics sama design research. History of mathematics ya using history of mathematics to teaching mathematics. Nah, contoh ini example designing of the instructional task for learning Pythagoras, the ancient China Pythagoras. Nah, di sini ini saya ambil contoh yang bagaimana mengajarkan Pythagoras dengan sejarah ancient China. Nah, ini yang pertama dari Li Hui. Sebenarnya dari Li Hui sudah pernah menunjukkan bahwa dia sudah mengenal tentang Pythagoras, yaitu misalkan ada sebuah gambar seperti ini ya, bisa dilihat. The last chapter of nine chapter, namely Gogu, consists of 24 problems. Jadi Gogu itu ada 24 permasalahan concerning about right triangles properties. Ini banyak masalah-masalah di situ adalah tentang Pythagoras. Maksudnya masalah right triangle. Seperti itu. Nah, di sini dia membagi-bagi, ada persegi ya. Di situ dia memotong-motongnya. Ya, dia menunjukkan secara aljabar kita bisa lihat bahwa Liu ingin menunjukkan, dia mengubah gambar ini menjadi gambar ini ya. Dia ingin menunjukkan bahwa, nah, saya ulangi lagi di sini tadi mana? Sini. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa di sini, dia ingin menunjukkan bahwa h kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat di sini. Nah, bagaimana ini juga, ini adalah teorema Pythagoras. Nah, kan ini kan Pythagoras. Bahkan dia bisa menunjukkan jauh lebih dari itu, yaitu dia ingin menunjukkan bahwa a kuadrat itu sama dengan a min b kuadrat ditambah 2ab. A min b kuadrat ditambah 2ab di situ. A min b dari mana? H kuadratnya itu kemana? H kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan AB. Karena ini kan pindah ya. Posisi kalau kita lihat di sini, ini dia memindahkan, potongannya kan asalnya di sini. Nah, terus di sini. Nah, dia pindahkan ini di sini. Nah, atau dia bisa dia ingin menunjukkan bahwa di sini ini kan asalnya yang tengah ini ya. A min B ini kan A min B ya. A min B kuadrat itu ditambah 2AB itu sama aja ini. Berarti dia yang menunjukkan 2 ini. Konsep pertama tidak dengan aljabar tapi dengan geometri.
Selanjutnya kalau kita runun kembali, kita flashback kembali di 9 chapters, di sini kalau segitiga di ancient China, segitiga siku-siku maksudnya, itu dia mengenal 3 itu ya. Yang pertama Gou itu sisi terpendeknya, Ku itu sisi siku-siku yang enggak panjang, Xian itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, di sini konsep pertama yang dikenalkan di Gou itu pada masalah 1 adalah ditunjukkan bahwa at the square of Gou and Ku, the square root of the sum is equal to Xian. Ini sudah menjadi bukti bahwa ini adalah teorema Pythagoras. Dia kenal. Jadi Gou square bisa kita tulis di sini, yaitu Gou square plus Ku square itu sama dengan Xian square. Seperti ini. Maka ini juga Pythagoras kan? Seperti itu. Nah, apakah pentingnya menunjukkan Gou, Ku sama Xian? Nah, ini penting juga untuk anak-anak. Kenapa? Karena agar mereka tidak salah. Maksudnya agar mereka tahu juga. Karena mereka biasanya menyebutnya Xian itu sisi miring. Nah, saat posisi segitiganya dimiringkan atau gimana, mereka bingung yang miring yang mana. Itu biar nggak keliru. Ini saya ambil salah satu problem ya, yang mungkin kita bisa masukkan dalam pembelajaran. Di sini kita mengkaji referensinya dulu sebelum kita susun menjadi sebuah pembelajaran. Dan saya ambil salah satu permasalahan di 9 chapter, yaitu masalah yang di Gou itu masalah ke-6. Biasanya kenal sama masalah kolam ini. Permasalahannya seperti ini. In the center of square pond whose side is 10 cheese, chi itu fish ya, cross a reed whose top reaches 1 cheese above the water level. If we pull the reed toward the bank, its top is even with the water surface. What is the depth of the pond and the length of the plant? Jadi di sebuah tepat di tengah-tengah sebuah kolam itu ada kolam yang sisinya itu 10 chi ya, atau 10 kaki, tumbuh reed itu mungkin semacam bambu ya, saya kurang paham juga, di mana tumbuhan tersebut itu 1 chi di atas permukaan air. Saat kita menarik tumbuhan tersebut ke pinggiran, maka puncak dari tumbuhan tersebut itu, bambunya itu nempel di water surface atau di permukaan air. Yang ditanyakan, what is the depth of the pond and the length of the plant? Nah, seperti ini. Maka permasalahan ini akan lebih mudah kalau kita modelkan dulu dalam bentuk gambar. Seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini. Maka pemodelan dalam bentuk gambarnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Bentuk permasalahannya bisa kita lihat. Nah, ini ya. Bentuk permasalahannya. The solution in the manner of Liu Hui. Seperti ini permasalahannya. Nah, maka ini sebenarnya menjadi permasalahan segitiga siku-siku. Kalau kita lihat ini, di mana kedalaman kolam itu merupakan gunya, terus ini sisi miringnya. Nah, terus kan diketahui tadi di atas permukaan, saat tumbuhan itu diseret ke pinggir itu pasti permukaan air. Berarti panjang tumbuhannya itu adalah Xian. Dan permukaan kedalaman airnya, Ku-nya itu adalah selisih, the difference between Xian and Ku. Seperti itu. Maka bisa kita lihat di sini tadi karena kolamnya itu panjangnya 10 ya. Maka di sini adalah 5. Nah, seperti itu. Jadi di sini 5. Jadi ketahui cuma 1. Nah, dan Ku sama Xian itu memiliki hubungan, yaitu Xian itu sama dengan Ku plus 1. Seperti itu. Maka kalau kita jadikan dalam bentuk permasalahan matematika, ini seperti ini. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah saya sampaikan ya, langsung saja ini sudah tahu. Maka di sini Gu ya, maaf ini. Di sini Gu square. Nah, di sini berarti Xian itu kan sama dengan Gu plus 1, maka kita ubah di sini Xian-nya. Nah, maka kita kalau melihat dari
konsep pertama yang disampaikan di Jiuzhang tadi, yaitu apa? Kalau sin square, nah gini kita lihat ya, sin square itu sama dengan gu square ditambah go square, seperti itu. Gu square-nya kita ubah di sini, maka ini kan sama berarti. Nah, maka di sini kita ubah sin-nya itu, kita potong seperti ini. Nah, berarti di sini adalah gu-nya. Gu. Selisih gu sama sin berapa tadi? 1. Di sini selisihnya 1. Nah, maka sisanya yang kecil ini pasti adalah go. Nah, yang saya arsir ini adalah go-nya. Nah, go-nya kan udah tahu tadi, go-nya 5. Maka di sini luasnya pasti 25 satuan, 25 satuan persegi ya. Nah, di sini karena di sini selisihnya 1 di sini. Nah, maka ini 1. Ini 1 kan selisihnya tadi 1 karena di sini 1. Maka 1 di sini. Maka di sini luasnya pasti 12, di sini luasnya pasti 12. Nah, kalau luasnya 12 ini 1, maka sisinya pasti 12. Maka sangat mudah sekali kita dapatkan. Maka Q-nya itu adalah 12 dan sin-nya adalah 13. Nah, ini dengan cara geometris tanpa menggunakan algebraics. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai menyusun series of instructional tasks. Kita arahkan ke desain research-nya seperti apa. Nah, learning activities misalkan kita buat tuh aktivitas pertama itu membuktikan, karena di Cina tadi kan sudah ada ya konsepnya. Maka di sini kita anggap membuktikan dulu. Membuktikan proof of Chinese Pythagorean rule using diagram geometric manipulation. Jadi mereka membuktikan bahwa memang benar go square ditambah gu square itu sama dengan sin square. Nanti bisa kita susun aktivitasnya seperti apa. Terus habis itu in this part student will also rule below problem 1 in Goku ya. Prove that Chinese Pythagorean using diagram or geometric approach. The rule at the square of go and gu, the square root of the sum is equal to sin. Ini konsep Pythagorasnya. Tapi mereka harus diajari nanti diminta untuk membuktikan. By proving this rule, student will understand the various model of geometric interpretation. Jadi nanti pasti pemodelannya banyak. Kalau kita memberikan penugasan yang bebas, maka siswa akan nanti memiliki pemodelan yang mungkin macam-macam. Memiliki pemodelan yang macam-macam seperti apa. Nah, setelah itu sebentar, kayak ini aja. Nah, setelah itu di aktivitas kedua using Chinese Pythagorean rule to solve right triangle problem. Di yang kedua ini mereka diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahannya dari mana? Ya dari sejarah tadi yang kita pakai. Mungkin selain masalah ke-6 tadi, mungkin ada masalah-masalah lain yang kita bisa ambil dari permasalahan Goku tadi atau di Jiuzhang tadi. Di sini yang saya pakai adalah masalahnya di sini masalah Goku juga, tapi di sini adalah masalah yang ke-5 kalau nggak salah. A tree of height 20 feet has a circumference of 3 feet. There is a vine which winds 7 times around the tree and reaches the top. What is the length of the vine? Nah, ini permasalahan. Ini permasalahan dari sejarah juga. Nah, di sini problem solving kita harapkan di sini merangsang siswa untuk mau memodelkan permasalahan, atau masalahnya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, tadi ada pohon, terus tumbuhannya melingkar memutari pohon tersebut sampai mencapai puncak, di mana keliling dari diameternya, keliling pohon itu 3 kaki. Kelilingnya dari lingkar pohonnya tadi, lingkar pohonnya itu 3 kaki. Maka kita bisa jadi. Terus habis itu kita lanjutkan aktivitas yang ketiga. Ini ketiga ya, tadi kedua. Using Chinese Pythagorean rule to solve right triangle problem. In the second activities, students are asked to solve the right triangle contextual problem using Pythagoras. This
This to help students achieve a better understanding of solving various contextual problem related to Pythagoras. Ini tadi ya, masih sama ya, maaf. Ini yang kedua. Nah, tentunya all students tend to use algebraic method. Mungkin pada kasus ini, kalau yang penting mereka sudah bisa memodelkan, pasti biasanya mereka akan menggunakan aljabar. Tapi kita akan berikan permasalahan yang lebih rumit, yang mereka akan kesulitan mungkin kalau menggunakan aljabar. Nah, yaitu di aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga mungkin aktivitas yang tadi ya. Aktivitas ini masalah menggunakan kolam di sini. Masalah 1 di aktivitas ketiga ini kita pakai 2 masalah. Di masalah yang pertama adalah masalah kolam yang kita bahas tadi. Terus di masalah yang kedua yang mirip dengan masalah kolam tapi masalah yang berbeda. Nah, ini masalahnya bisa dibaca ya. Nanti saya skip langsung aja. Nah, terus kita uji cobakan kepada siswa. Atau langsung ya. Ternyata setelah uji coba, karena ini saya sudah praktek, setelah uji coba ternyata kita dapatkan ada 3 proses paling tidak saat diagrammatic itu tadi, penyelesaian masalah dengan diagram. Yang pertama adalah translation, transformation, sama diagrammatic reasoning. Ini yang diskusi yang bisa kita angkat di artikel kita nanti. Di artikel kita nanti kita bisa diskusikan ini. Bagaimana prosesnya siswa. Translation process occurs at linear stage when student change the contextual problem into geometric problem. Terus transformation. Student use the relationship between the area of square and the trigonometric manipulation. The step result that Gnomon form of that has the same area with the curve square. Terus yang terakhir itu trigonometric reasoning. Analyzing the relation between the area of Gnomon. Di sini ada 3, itu diskusi ya kalau kita sudah jadikan artikel. Terus habis itu secara umum HLT-nya seperti ini. Jadi kita bagi menjadi 4 aktivitas. Aktivitasnya itu proving, firstnya itu proving perselur, aktivitas keduanya solving history based problem, aktivitas ketiganya solving history based problem using diagram, aktivitas keempatnya determining Pythagorean triple, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang Pythagoras. Sebenarnya saya mau melanjutkan ke contoh yang trigonometri ya, cuman kayaknya yang trigonometri itu ini. Example of designing the instructional task for developing trigonometry, the shadow reckoning from ancient city. Mungkin di lain kesempatan, karena ini waktunya sudah itu. Untuk pertemuan selanjutnya saja ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.